ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Halo adik-adik adikku yang terkasih dan tercinta, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya semuanya. Iya, hari ini kita mau bina iman bersama tentang merdeka bersama Yesus Kristus. Nah, apa tuh merdeka bersama Yesus Kristus, Kak? Nah, kita lihat sama-sama ya. Ini temanya dipilih karena berhubungan dengan hari kemerdekaan kita 17 Agustus. Kita memperingatinya bersama Yesus. Ya adik-adik ya, kan soalnya sekarang juga nggak boleh ada lomba-lomba, biasanya kan ada lomba-lomba. Adik-adik pasti suka ya ikut lomba-lomba 17 Agustus dekat-dekat rumahnya. Nah, cuma berhubung karena corona, jadinya kan tidak boleh mengadakan lomba-lomba ya. Jadi kita simak sama-sama ya, apa itu merdeka bersama Yesus Kristus. Merdeka itu apa sih, Kak? Nah, merdeka itu artinya bebas dari penjajahan, tidak dikendalikan oleh apapun juga. Nah, seperti bangsa kita, bangsa Indonesia, sudah pernah dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Nah, pada 17 Agustus 1945, kita memperingati hari kemerdekaan kita. Karena hari itu, Presiden Soekarno memproklamasikan bahwa Indonesia sudah merdeka, tidak lagi dijajah oleh Belanda, tidak juga lagi dijajah oleh Jepang. Jadi Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka. Jadi tidak lagi dikendalikan oleh negara manapun juga. Itu artinya merdeka ya adik-adik. Terus hubungannya apakah anak merdeka sama Yesus? Nah, Yesus mati di kayu salib untuk kemerdekaan kita dari dosa, membebaskan kita dari dosa asal kita yang diwariskan nenek moyang kita. Nah, kita itu kan berdosa ya dari nenek moyang kita. Siapa sih nenek moyang kita? Iya, betul, Adam dan Hawa. Nah, karena kematian Yesus yang penuh cinta di kayu salib kepada kita, akhirnya kita merdeka dari dosa. Bebas dari dosa artinya merdeka dari dosa. Nah, jadi kita sudah tidak lagi dijajah oleh dosa kita atau tidak lagi dikendalikan oleh dosa kita. Hebat ya, Tuhan Yesus Kristus itu ya bisa membuat kita merdeka dari dosa. Nah, itulah hubungannya merdeka dengan Yesus. Jelas ya adik-adik ya? Ternyata ada loh ayatnya di kitab suci. Nah, kita lihat sama-sama ya. Galatia 5 ayat 13. Ini dia ayatnya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Hebat ya adik-adik ya, ada loh ayat tentang merdeka di kitab suci. Nah, makanya kita harus rajin-rajin nih baca kitab suci supaya bisa ketemu sama tema-tema bina iman kita ya. Terus apa karena penjelasannya? Kita simak berikut ini ya. Penjelasan ayat tadi. Ini dia penjelasannya. Karena sudah tertulis di kitab suci, jadi kita wajib juga mencintai tanah air dan bangsa kita, walaupun kita hidup dengan orang-orang yang berbeda-beda agama. Kita tetap harus mengasihi satu sama lain sesuai ajaran Yesus Kristus. Jadi, karena kita sudah merdeka dari dosa kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Kita harus berbuat kasih. Kasihnya kepada siapa? Mencintai
tanah air dan bangsa kita Indonesia juga adalah kasih. Jadi kita harus mencintai orang yang berbeda agama dengan kita, menghormati mereka, membantu mereka pada saat mereka membutuhkan, ya, karena negara kita juga berbineka tunggal ika. Nah, agama Katolik juga harus bisa melakukan perbuatan kasih karena itu adalah ajarannya Yesus Kristus. Kan ada loh di kitab suci. Nah, sudah tertulis ya ayatnya di kitab suci, jadi kita harus mengikutinya. Itu adalah ajaran Kristus ya, ajaran Yesus Kristus ya. Jadi makanya adik-adik harus terus melaksanakan kasih ya, mengasihi orang tua, mengasihi adik, mengasihi teman, mengasihi saudara dan orang-orang di sekitar kita ya. Ini dia gambarnya, merah darahku, putih tulangku, Indonesiaku. Jadi darah kita merah, tulang kita warnanya apa adik-adik? Putih. Itu berarti sama kayak bendera kita, merah putih, berarti sama dengan Indonesia. Hebat ya, udah merah darahnya kita, putih tulangnya kita, itu sama dengan bendera kita, bendera Indonesia. Makanya kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia, dan juga kita harus bangga menjadi orang Katolik karena kita bisa melakukan kasih sesuai dengan ajaran Yesus Kristus ya, sebagai orang Katolik. Jadi, dengan mencintai tanah air dan bangsa, kita telah merdeka bersama Yesus Kristus karena kita telah mengamalkan kasih seperti yang Yesus telah ajarkan kepada kita dengan wafatnya di kayu salib yang membebaskan kita dari dosa. Nah, karena kita udah merdeka nih sama Yesus Kristus nih, kita harus mengamalkan kasih karena Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dia mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa. Kita sudah merdeka bersama Yesus, sekarang kita harus mengasihi orang lain. Gitu ya adik-adik ya. Nah, sudah mengerti ya tentang merdeka bersama Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sekian Bina Iman kita bulan ini, merdeka bersama Yesus Kristus. Nah, Dirgahayu Indonesia, kita cinta Indonesia, kita semua cinta pada Tuhan Yesus ya, adik-adik ya, setuju ya. Nah, terima kasih sudah setia mengikuti Bina Iman. Nah, pesannya ke anak semuanya semoga tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah dulu, jangan kemana-mana, dan jangan lupa misa ya. Mau misa online boleh, atau memang kalau sudah boleh misa di gereja, boleh misa di gereja, tapi jangan lupa misa ya, misanya bersama dengan papa dan mama dan keluarga, karena itu adalah tempat kita bertemu dengan Yesus Kristus ya. Nah, habis ini ada kreativitas bersama dengan Katari seperti biasa. Selamat mengikuti kreativitas, dan untuk teman-teman yang belum mendapatkan bahan kreativitas, nanti untuk bulan depan kita akan bahas lagi. Jadi tolong daftar ya supaya bahan kreativitasnya bisa dibantu dan dikirimkan ke rumah ya. Kan bisa seneng banget tuh kalau kita bisa kreativitas sama-sama ya, walaupun kita belum bisa berkumpul. Nah, semoga juga kita bisa cepat berkumpul, dan adik-adik tetap harus jaga kesehatan juga ya, supaya nanti kita pada saatnya berkumpul adik-adik sudah bisa ikutan ya, seperti itu ya. Oke adik-adik, selamat berkreativitas, salam kasih AADC. Terkasih.
lagi sama Kak Tari ya. Sekarang kita kan sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, hari ini kita akan membuat kreativitas berupa baling-baling. Gak pakai bambu ya, baling-baling aja, baling-baling. Ya, kita siapin bahan-bahannya langsung ya. Bahannya yang pertama ada kertas warna merah yang sudah digunting. Kemudian ada kertas lingkaran, berbentuk lingkaran. Lalu ada pensil ya, pensil. Kemudian ada kertas juga yang panjang, kertas yang panjang ini. Kemudian Kak Tari juga menyediakan paku. Nih ada pakunya. Hati-hati ya adik-adik. Ya, nanti bisa mohon bimbingannya dari papa atau mamanya ya. Minta tolong, ada pakunya soalnya. Oke. Sekarang kita langsung buat ya. Langkah pertama, dilepas dulu, kita lepaskan dulu ininya, selotipnya ya. Semua selotipnya yang ada di kertas ini kita lepaskan dulu satu persatu. Ya, kita lepaskan dulu satu persatu. Gini. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Gimana bikin angka 4? Bikin angka 4 gimana? Begini ya. 1, 2, 3, 4. Ya, kita lepasin semua. Ada 4 ya. Selotipnya semuanya kita buka. Biar nanti bisa nempel. Kalau nggak dibuka nggak bisa nempel nanti. Ya, kita buka dulu. Susah banget. Ya, sudah. Kalau sudah dibuka, sekarang kita mulai tahap pertama. Kita akan tempel. Ya, yang pertama kita ambil satu sisi yang ada selotipnya. Nih, yang ada selotipnya ini kita ambil. Lalu kita tempelkan ke tengah, tepat ke bagian tengah ya, kita tempel. Set, tempel, tekan. Udah. Sekarang ambil yang kedua, sisi kedua yang ada selotipnya. Tadi yang pertama udah, sekarang yang kedua kita ambil yang kedua, tempel lagi juga ke bagian tengahnya. Kita tempel. Sudah. Sekarang yang nomor berapa? Tadi udah nomor 1, nomor 2, sekarang nomor 3. Nomor 3, ayo kita tempel nomor 3-nya ke tengah. Dah. Sekarang yang terakhir, terakhir Kak Tari belum dilepas ternyata. Ternyata tadi Kak Tari cuma lepasnya 3. Duh, lupa. Ini dilepas dulu ya. Sekarang yang nomor berapa? 1, 2, 3, terus sekarang terakhir nomor 4. Ini dia nomor 4. Kita tempel ke bagian tengah. Nah, sudah. Baling-balingnya sudah jadi. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah ngambil kertas yang bulat. Nih, kertas bentuk apa ini? Lingkaran kecil. Ya. Sama, bagian belakangnya juga dibuka. Selotipnya kita mau tempel. Selotipnya kita buka. Kita buka selotipnya. Ya. Nempel lagi. Ya, kita buka. Nah, sekarang kita tempel di bagian tengah. Pas di tengah-tengahnya ya, kita tempel. Jadi kayak gini. Sudah? Nah, sekarang ini adalah momen yang sangat berbahaya. Jadi tolong adik-adik ya, sekarang giliran papa mamanya yang ambil alih karena Kak Tari mau pakai benda tajam. Paku. Nah, ini Kak Tari kasih paku. Nah, paku nih, ini paku benda tajam ya. Ya, awas, hati-hati, ini nanti bisa luka. Nah, sekarang pakunya ditempel di tengah-tengah. Ditusukkan ya. Ditusukkan di bagian tengah-tengahnya si baling-baling ini. Nah, seperti ini ya, ditempel di bagian tengahnya.
begini. Ya hati-hati ya, jangan sampai kena. Papa mamanya juga hati-hati, jangan sampai kena ketusuk. Nah sekarang kita ambil pensilnya. Ya pensilnya dapat warna apa? Katari dapat warna kuning. Kalian dapat warna apa pensilnya? Pasti ada yang dapat warna hijau ya. Siapa yang dapat warna hijau? Tunjuk tangan. Yang dapat warna hijau. Yang dapat warna kuning siapa? Yang sama kayak Katari pensilnya warna kuning siapa? Tunjuk tangan. Yang dapat pensilnya warna kuning. Yang dapat pensilnya warna pink. Ada nggak yang dapat pensilnya warna pink? Nggak ada ya? Oh nggak ada. Kalau yang dapat pensilnya warna oranye, ada nggak oranye? Dapat pensil warna oranye siapa? Tunjuk tangan. Ya sama ya pensilnya. Kita ambil sekarang pensilnya. Nah sekarang masih papa mamanya yang kerja, karena kita masih mau tusuk-tusuk ya. Sekarang baling-balingnya ditusukkan ke pensilnya ya, boleh di bagian kayunya, boleh juga di bagian penghapusnya ya, boleh di sini boleh di sini. Tapi kalau di bagian penghapusnya nanti tadi Katari coba pakunya keluar nusuknya, jadi bahaya. Lebih baik di bagian kayunya aja ya. Nah sekarang sudah jadi seperti ini ya adik-adik. Tempel ya, seperti ini jadinya. Nah sekarang kita ambil kertas yang panjang. Kertas yang panjang ini dililitkan ke pensilnya ya. Kita lepas dulu ininya, selotipnya juga. Kita lepas lagi selotipnya. Ya, lalu kita lilitkan di pensil ya, dililit-lilit sampai bawah ya, secukupnya kertas aja. Ya, seperti ini jadinya. Ya, sudah digulungkan. Oke, baling-baling kita sudah jadi. Bisa ditiup ya, ditiup aja, nanti bisa dia muter sendiri ya. Oke, ini untuk memperingati Hari Kemerdekaan negara kita, Indonesia ya. Benderanya warna merah putih sama kayak baling-baling kita ya. Oke, sudah jadi deh. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti kreativitas bulan ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik ADC. Bagaimana tadi bina imannya? Kreativitasnya menyenangkan kan? Merdeka bersama Yesus. Sebentar lagi kita mau tutup bina iman kali ini. Kita berdoa bersama-sama yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di dalam surga, kami semua mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan Bina Iman Online AADC kali ini. Bapa, semoga dengan Bina Iman ini mengajarkan kami untuk semakin dekat dengan Engkau, semakin dekat dengan keluarga dan teman-teman kami. Kami ingin menjadi berkat untuk mereka semua ya Bapa. Sebentar lagi kami akan kembali kepada kegiatan kami masing-masing. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya hanya Engkaulah Bapa yang mengasihi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Katere mengasihi kalian semua.